Praktikum IPA di SD mengenai pencemaran lingkungan, pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Selamat siang, perkenalkan saya Nimade Cahya Ramayati Dewi, NIM 85903833. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan praktikum IPA, yaitu materi pencemaran lingkungan. Adapun tujuan percobaannya yaitu mengamati pengaruh deterjen terhadap perkembangan kacang hijau. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat menyebabkan meningkatnya kebutuhan hidup manusia, antara lain kebutuhan pangan, pemukiman, pendidikan, rekreasi, dan kebutuhan lainnya. Namun, dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia, telah memiliki manfaat yang tidak sedikit. Dalam upaya memperoleh upaya tersebut, menyebabkan timbulnya masalah-masalah baru yang salah satunya dapat mengancam keseimbangan ekosistem, seperti halnya penggunaan pestisida yang berlebihan, penggunaan bahan-bahan kimia lainnya yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, seperti penggunaan deterjen sebagai pembasmi bibit penyakit, deterjen sebagai pembersih, bleaching sebagai pemutih, dan lainnya. Nah, alat dan bahan yang kita perlui yaitu yang pertama ada gelas kimia, di mana gelas kimia ini sudah saya beri label. Yang pertama, gelas kimia yang pertama yaitu berlabel 100%, gelas kedua berlabel 50%, gelas ketiga 25%, gelas keempat 12,50%, gelas kelima 6,25%, dan gelas ke-6 itu yaitu 3,10%. Selanjutnya ada gelas kontrol, air PDAM atau air ledeng, kacang hijau secukupnya, ada tisu, ada kertas untuk menutup, serta karet. Nah, lalu saya sudah menyediakan sendok serta deterjen. Nah, langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu merendam kacang hijau ke air. Jika ada kacang hijau mengambang, berarti kacang hijau tersebut tidak layak untuk digunakan. Kemudian, sediakan larutan deterjen 100%, 50%, 25%, 12,50%, 6,25%, 3,10%, serta kontrol air ledeng atau air PDAM saja. Lalu, simpan cairan dengan gelas diberi label. Ambil 10 butir kacang hijau, lalu rendam dalam larutan 1, 10 butir dalam larutan 2, 10 butir dalam larutan 3, 10 butir dalam larutan 4, 10 butir dalam larutan 5, 10 butir dalam larutan 6, dan 10 butir dalam larutan kontrol. Kemudian sediakan 6 gelas lain, beri label kontrol 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Masing-masing diberi tisu. Kemudian aturlah kacang hijau dalam gelas kimia dengan label yang sesuai. Isilah gelas kimia yang telah diisi kacang hijau dengan larutan berlabel sama. Lalu, tutuplah kelima gelas dengan kertas sehingga tidak ada cahaya masuk. Lakukanlah pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam. Ukur panjang akar dengan mistar. Kacang hijau yang tidak tumbuh akan dianggap memiliki panjang akar 0 mm. Hasil pengamatan setelah 24 jam, kacang hijau pada label 1 tidak mengalami pertumbuhan, label 2 sedikit tumbuh, label 3 agak tumbuh, label 4 tumbuh akar sedikit, label 5 mulai berkecambah, label 6 berkecambah dan tumbuh akar, label kontrol berkecambah dan akar mulai terlihat.
Setelah 48 jam, kacang hijau pada label 1 tidak mengalami pertumbuhan dan mati. Label 2, akar mulai terlihat. Label 3, akar terlihat dan sedikit panjang. Label 4, akar terlihat jelas. Label 5, berkecambah dan akar memanjang. Label 6, berkecambah dan batang terlihat jelas memanjang. Label kontrol, batang memanjang dan mulai tumbuh daun. Pencemaran lingkungan menimbulkan banyak kerugian bagi manusia serta lingkungan. Ada 4 tahap pencemaran antara lain. 1. Pencemaran tidak menimbulkan kerugian, dilihat dari kadar dan waktu. 2. Pencemaran yang mulai menimbulkan gangguan pada komponen ekosistem. 3. Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi yang fatal. 4. Pencemaran yang menimbulkan kematian dari kadar yang tinggi. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kecambah pada kadar konsentrasi tertentu atau rendah masih bisa mengalami pertumbuhan walaupun ada hambatan. Tetapi pada konsentrasi tinggi, kecambah tidak mengalami pertumbuhan dan pada akhirnya akan mati. Sekian video praktikum dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.